Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kartiko Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tes dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar dengan dosen pengampu Dr. Dharma Putra M.P.Kim. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Lalu aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Lalu ada hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membacakan tentang pengertian tes. Jadi, tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dijalankan. Yang mendasarkan harus bagaimana tester menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu. Selanjutnya, penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tester lainnya. Itu menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 1984. Adapun juga pengertian tes lainnya, yaitu tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Setiap kegiatan belajar harus diketahui sejauh mana proses belajar tersebut telah memberikan nilai tambah bagi kemampuan siswa. Jadi, salah satu cara untuk melihat peningkatan kemampuan tersebut yaitu dengan cara melakukan tes. Memasuki materi yang pertama, yaitu peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Jadi, tes sebagai alat penilai dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun dalam bentuk perbuatan tindakan. Jadi, dalam suatu proses evaluasi, tes ini sangat berguna untuk memperbaiki nilai atau hasil belajar siswa. Adapun peranan perencanaan tes yaitu menentukan apakah tujuan-tujuan telah tercapai. Sebagai pengumpulan informasi yang dibutuhkan penyelidik, lalu memperbanyak waktu untuk merencanakan tes. Memasuki materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan suatu tes. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Jadi pemilihan atau sampling butir soal dilakukan dengan mempertimbangkan konsep, generalisasi, dalil, atau teori yang akan diuji peranannya terhadap bidang studi secara keseluruhan untuk memperoleh butir-butir yang mewakili keseluruhan konsep penting dalam suatu bidang studi. Lalu yang kedua ada tipe tes yang digunakan. Jadi ada 3 macam tipe tes yang biasa digunakan, yaitu esai, objektif, dan problem matematik. Jadi, soal esai yang baik akan dapat mengukur ranah kognitif yang manapun, seperti yang dapat diukur oleh soal objektif yang baik. Demikian juga sebaliknya. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek kemampuan yang akan diuji. Di sini ada 6 tingkatan kemampuan yang akan diuji oleh penguji, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau yang langsung diberi simbol yaitu dengan C1, C2, C3, C4, dan C5 dan C6. Lalu aspek selanjutnya yang keempat yaitu format butir soal, yang dimana dalam membuat perencanaan tes, pendidik harus mengetahui dan terampil dalam membuat suatu penilaian. Dengan soal yang baik dan tepat, akan diperoleh gambaran prestasi siswa, demikian pula sebaliknya. Dengan soal yang tidak terencana dan tersusun dengan baik dan tepat, tidak akan diperoleh gambaran prestasi siswa yang sesungguhnya. Demikianlah penilaian yang akan dilakukan oleh seorang pendidik dapat dilakukan dengan membuat perencanaan format butir soal terlebih dahulu. Ada beberapa butir format untuk membantu pendidik dalam melakukan penilaian, yaitu dengan tes objektif maupun esai. Lalu aspek yang kelima yaitu
Jumlah butir soal. Jumlah butir soal berhubungan dengan reliabilitas atau konsisten dari serangkaian pengukur atau serangkaian alat ukur tes dan respirtas isi bidang studi yang diteskan. Jadi semakin besar jumlah butir soal yang digunakan, maka kemungkinan semakin tinggi reliabilitasnya. Dari segi jumlah, tes objektif memiliki kekuatan lebih dibanding tes esai, karena waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes objektif lebih singkat. Jadi sehingga memungkinkan jumlah butir soal yang lebih banyak lagi. Lalu aspek yang keenam yaitu distribusi tingkat kesulitan soal. Distribusi tingkat kesulitan soal yang baik yaitu soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah hendaknya diletakkan di awal tes, sedangkan soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi diletakkan pada akhir tes. Jadi hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar peserta tes lebih terdorong untuk mengerjakan seluruh butir soal yang ada. Jadi itulah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan suatu tes. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertimbangan dalam perencanaan suatu tes. Yang pertama, tes dengan open book atau closed book. Yang kedua, apakah frekuensi pertindakan tes sering atau jarang. Pelaksanaan tes diumumkan sebelum atau mendadak, dan bagaimana model penyajian tes, yaitu misalnya apakah tes itu berupa esai atau pilihan ganda. Yang terakhir yaitu hubungan perencanaan tes dan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi tes yang sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi, kompetensi, dan materi yang akan diujikan dalam tes. Dan tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau subpokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Dan mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.